أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Salam kenal. Oktilani, ini Masya Allah ketemu lagi sama adikku, adik-adikku ya. Dokter Ica dan Sifana ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, lagi-lagi kita manusia itu sebenarnya kan kita semua sudah tahu ya, surat Az-Zariyat 5:6 ya, menyampaikan bahwa kita ini tidaklah diciptakan oleh Allah, melainkan hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara menyembah terbaik Allah sudah contohkan dengan hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menjadi uswatun hasanah kita, yang insya Allah juga akan menjadi penolong kita ya pada saat yaumil akhir nanti. Dan Masya Allah, kalau kita semakin belajar tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pasti Dokter Ica pasti kemarin itu sampai saya bisa merasakan lah bagaimana nikmatnya ya, sampai bisa merasakan langsung apa yang ada di sana ya, di Madinah lalu ke Mekah gitu. Dan itu semua kan adalah titik-titik yang memang Allah berkahi ya, dan kita memang diminta untuk tidaklah Muslim itu jangan bersusah payah safar atau berpergian, melainkan ke 3 tempat saja ya, yang utama gitu ya. Jadi jangan jalan-jalan ke healing ke tempat lain dulu kalau belum ikhtiar ke 3 tempat ini ya, untuk mengagungkan tempat ibadah yang sudah Allah siapkan untuk kita ya. Nah, yang pertama tentunya adalah Baitullah atau Masjidil Haram. Lalu yang kedua itu adalah ini sebenarnya posisinya sama ya. Jadi 3 tempat itu sama diposisikan, tapi orang biasanya kecenderungannya ke Baitullah dulu, baru ke Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa. Padahal sebenarnya kalau kita belajar sejarahnya, kenapa Rasulullah SAW itu cinta dan rindu banget sama Masjidil Aqsa, karena pada saat Rasulullah mendapatkan perintah kenabian dan dapat wahyu, perintah sholatnya itu arahnya ke Masjidil Aqsa, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kebayang nggak kalau misalnya sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu ya kan sholatnya menghadap Masjidil Aqsa ya, terus membayangkan tadi Dokter Ica bilang ya Allah selama ini sholat ngadepnya ngadep Ka'bah, terus datang ke sana gitu ya, rasanya itu kan kayak gitu ya, luar biasa ya, bener-bener rindu banget. Nah, Rasulullah juga begitu, para sahabat juga begitu, dan subhanallah memang Masjidil Aqsa saat ini kita semua tahu ya, Masjidil Aqsa ini kiblatnya kiblat pertamanya umatnya Rasulullah SAW, sampai akhirnya Al-Baqarah 144 itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya desain yang berbeda gitu ya, untuk memindahkan kembali ya. Jadi sebenarnya kiblat pertamanya umat manusia itu di Baitullah, surat Al-Imran 96. Lalu dalam prosesnya ada perubahan kiblat ya di masanya Nabi Musa alaihissalam, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu masih di sana, masih di Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah juga masih sekitar berapa ya? Jadi di Mekah sampai dengan 1,5 tahun ya kurang lebih, itu masih kiblatnya Masjidil Aqsa, sampai ada perintah perpindahan kiblat dari surat Al-Baqarah 144. Jadi ini menjelaskan bahwa sebenarnya kiblat ke Masjidil Aqsa itu lebih lama daripada kiblat ke Makkah waktu Rasulullah masih hidup. Jadi segitu Rasulullah rindunya sama Masjidil Aqsa. Tapi kita semua tahu bahwa Masjidil Aqsa sekarang ini adalah masjid yang sedang dijajah, full dijajah ya. Tahun 48 dijajahnya Palestina, tanah airnya aja gitu ya. Tapi tahun 67 itu sampai masjid-masjidnya juga dioccupy sama Zionis. Hingga saat ini. Kebayang nggak teman-teman sekalian ya, waktu semua. Ini kan kita sayang banget sama Rasulullah ya, kita pengen banget jadi umatnya Rasulullah.
Tapi kebanyakan dari kita nggak ngerti perasaannya Rasulullah, rindunya Rasulullah sama Masjidil Aqsa. Bahkan sampai ujung hidupnya pun Rasulullah berpesan pada salah satu sahabatnya, anak dari anak angkatnya ya, anaknya Zaid bin Haritsah ya, Usamah bin Zaid, untuk ditugaskan ke Tabuk, satu daerah yang membuka jalur untuk tentara tentara umat Muslim untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Dan itu pun ketika Rasulullah SAW sempat karena kondisinya sudah sakit, udah di jalan tuh mereka, pasukan udah jalan. Rasulullah meninggal, mereka mundur. Dan Masya Allah, ya disinilah indahnya saya dengan belajar tuh saya Masya Allah menemukan banyak sekali fakta yang luar biasa. Disinilah indahnya ketaatan seorang sahabat yang kita semua tahu ya, As-Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika diberi estafet tanggung jawab untuk memimpin umat Islam pasca meninggalnya Rasulullah SAW, itu tetap sami'na wa ta'na, karena pesannya Rasulullah, bebaskan Baitul Maqdis. Bayangkan hanya 2 tahun ya, Abu Bakar Siddiq itu memimpin, karena setelah itu usianya Allah izinkan bertemu ajal ya, kurang lebih. Tapi beliau benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang pertama, menghabiskan semua nabi-nabi palsu yang pada saat itu langsung bermunculan setelah Rasulullah meninggal. Lalu yang kedua, memastikan umat Islam tetap sami'na wa ta'na, jangan ada yang tiba-tiba nggak mau bayar zakat, semua tetap bersatu. Dan yang ketiga, membuat manuver yang luar biasa. Di saat semua sahabat bilang, udahlah fokus dalam negeri dulu, ini negerinya lagi kacau nih, ya Madinah banyak pemberontakan segala macam. Enggak, pesan Rasulullah, kirim pasukan membebaskan Baitul Maqdis. Jadi pasukan Usamah tetap jalan. Dan subhanallah, setelah itu bahkan membuat sebuah kalau di dalam politik praktis ya, politik untuk fatu ya, untuk pembebasan suatu negara, suatu negeri ya. Ini luar biasa manuver politik dari Abu Bakar Siddiq, karena dia mengirimkan 2 pasukan ke negara adidaya, yang satunya Romawi, satunya Persia. Ibarat Indonesia ngirim pasukan, yang satu ke Rusia, satu ke Amerika. Buat apa? Buat bebasin Baitul Maqdis, kayak gitu kurang lebih. Dan Allahu Akbar, umat Muslim menang. Dan subhanallah ya, walaupun usia kepemimpinannya hanya 2 tahun, Allah izinkan sebuah manuver yang luar biasa lah. Saya kalau baca kisah sirah dari para sahabat itu sampai nangis-nangis ya, Masya Allah, itu indah banget. Dan dilanjutkan estafetnya dengan baik sekali oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Allah izinkan pada masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis dimenangkan. 637 Masehi, Allah izinkan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat itu. Tapi itu kisah masa lalu. Sekarang kita lagi setback, lagi mundur lagi. Makanya tugas kita belajar terus. Salah satunya yang insya Allah saya akan lakukan ini sebentar lagi dapat tugas. PR-nya harus meneliti tentang mihrabnya Maryam binti Imran yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi mohon doanya, ntar insya Allah dibagi lagi ilmunya ya teman-teman sekalian. Jangan lupakan Masjidil Aqsa, karena itu adalah satu dari 3 tempat yang Rasulullah rindukan, yang saat ini kembali terjajah. Allahumma a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya share ya, Ukti Villa semua. Mohon maaf lahir batin, waktunya pendek sekali. Nanti kita share lagi ya. Assalamualaikum ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.